Pembiayaan Kesehatan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Rahmadi dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi, kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Yang beranggotakan saya Firman Rahmadi, lalu Nazmi Barizan, Nadia Putri, dan Tasyana Mira. Pembiayaan Kesehatan Nasional. Pembiayaan kesehatan adalah penataan sumber daya keuangan yang mengatur penggalian, pengalokasian, dan membelanjakan biaya kesehatan dengan prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembiayaan kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu yang pertama, pemakai jasa pelayanan, yaitu besarnya dana yang dapat dimanfaatkan untuk jasa pelayanan. Yang kedua, pemberi layanan kesehatan, yaitu besarnya dana yang harus dialokasikan untuk mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan kesehatan. Berdasarkan pembagian layanan kesehatan, pembiayaan kesehatan dapat dibedakan atas yang pertama, biaya pelayanan kedokteran, yaitu biaya yang dimanfaatkan untuk upaya untuk menyelenggarakan dan atau menggunakan pelayanan kedokteran dengan harapan untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita. Yang kedua, biaya layanan kesehatan masyarakat, yaitu biaya yang dibutuhkan dalam upaya untuk menyelenggarakan dan untuk menggunakan layanan kesehatan masyarakat dengan tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit. Fungsi pembiayaan. Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 menyatakan bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, penggalian dana dalam kegiatan-kegiatan pokok puskesmas, antara lain upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Yang kedua, alokasi dana adalah penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun baik yang bersumber dari pemerintah maupun dunia usaha. Yang ketiga, pembelanjaan adalah pemanfaatan alokasi anggaran yang telah dianggarkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan dan prioritas untuk berbagai intervensi pelayanan kesehatan dan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela. Sumber pembiayaan kesehatan. Sumber pembiayaan dari non-pemerintah antara lain dari rumah tangga, pelayanan kesehatan milik swasta, yayasan atau LSM atau donor, dan perusahaan swasta. Sumber pembiayaan dari pusat yang sudah dialokasikan untuk di kabupaten berupa dana bantuan operasional kesehatan, pemanfaatannya mengikuti mekanisme APBD. Health account erat kaitannya dengan belanja kesehatan, yakni proses pencatatan dan klasifikasi data untuk menggambarkan aliran belanja dalam penyelenggaraan sistem kesehatan sebagai monitoring transaksi. Fokus health account dalam reformasi pembiayaan kesehatan, desentralisasi fiskal atau DHA. Yang kedua, klien membayar tarif pada saat menggunakan pelayanan. Yang ketiga, pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin. Yang keempat, alokasi pembiayaan publik. Dan yang kelima, asuransi kesehatan, National Health Account atau NHA. Tujuan pendekatan NHA adalah untuk mengetahui data pembiayaan kesehatan yang tepat dalam setahun dan juga untuk menghubungkan antara output kesehatan dan pengeluaran anggaran dalam setiap tahun secara berkelanjutan. Yang kedua, District Health Account atau DHA adalah suatu instrumen yang di dalamnya terdapat data lengkap dan akurat tentang sumber-sumber dan pengeluaran pembiayaan kesehatan. Jenis pelayanan kesehatan apa saja yang menggunakan biaya kesehatan serta yang membayar biaya kesehatan tersebut, siapa saja di tingkat kabupaten atau kota. Permasalahan pendanaan kesehatan secara umum karena kurangnya dana tersedia untuk kegiatan program kesehatan, pemanfaatan dana yang ada belum sesuai, yaitu lebih mengutamakan untuk pelayanan kuratif dibanding untuk pelayanan promotif dan preventif. Lebih banyak dipergunakan untuk daerah perkotaan. Dalam hal pengelolaan pembiayaan, belum sempurna serta biaya kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat.
kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.